Hal ini diyakini Asahara dan juga anggota dari Aum Shinrikyo dapat menggulingkan pemerintahan Jepang dan menjadi ajang balas dendam mereka dari konspirasi yang dilakukan oleh Freemason dan juga Yahudi tadi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Huri suaranya lagi agak nggak enak didengerin, tapi semoga teman-teman tetap nyaman ya mendengarkan sesi Huri Ngoceh di Senin malam kali ini. Huri mau minta maaf karena di minggu kemarin Huri nggak bisa upload. Ya, banyak kegiatan yang harus dilakukan. Alasan klise memang, tapi Huri berharap semoga kedepannya bisa lebih konsisten lagi untuk upload video. Oke, sebelum kita mulai ke kisah di sesi Huri Ngoceh malam Senin kali ini, Huri mau tanya dulu deh ke teman-teman. Kalau teman-teman sejauh ini ya, untuk transportasi itu sukanya di darat, laut, atau udara? Karena armada di darat itu banyak banget jenisnya ya teman-teman. Aku mau tahu deh kalau teman-teman lebih cenderung suka naik mobil, sepeda motor, kereta, atau mungkin bis, atau kendaraan-kendaraan lain yang ada di darat. Boleh dong tulis di kolom komentar. Kenapa sih kok Huri tanyain ke teman-teman mode transportasi yang disukai? Karena ternyata di sesi Huri Ngoceh malam kali ini Huri akan mengisahkan sebuah kisah teror yang terjadi di salah satu negara yang paling maju di kawasan Asia, yaitu di negara Jepang. Dan teror terbesar itu terjadi di sebuah transportasi umum, yaitu kereta api pada saat jam sibuk. Jadi ini adalah salah satu teror yang sebenarnya terorismenya itu bukan orang yang bawa bom ya, malah sindikatnya ini merupakan sebuah aliran yang dinyatakan sesat yang ada di Jepang pada waktu itu. Oke, kalian udah penasaran kan gimana sih teror dari sebuah sindikat atau sebuah aliran ini, dan karena dia dilakukan terornya itu di sebuah kendaraan yang banyak sekali orang yang menggunakan itu, gimana efeknya? Kita mulai aja ke ceritanya. So, jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Sebelum aku masuk ke terorisme yang dilakukan di kereta yang aku mention di awal tadi, aku akan jelaskan sedikit tentang sekte yang akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Aum Shinrikyo merupakan sebuah sekte yang didirikan pada tahun 1984 yang bermula dari kelas yoga dan juga meditasi, di mana orang-orang di dalamnya itu dijuluki sebagai Oumu Shinsei no Kai, yang artinya adalah makhluk ilahi dari Aum, yang memiliki perkumpulan yang cukup nyentrik gitu ya teman-teman di kawasan Jepang pada waktu itu. Mereka merupakan sekte yang mencampurkan antara sinkretis dan juga Buddhisme di kawasan India dan Tibet, serta mencampurkan antara Kristen dan Hindu, terutama atas kepercayaan terhadap Dewa Siwa. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan yang menurutku itu aneh gitu ya teman-teman, dimana mereka meyakini bahwa orang-orang yang berada di luar dari sekte ini adalah orang-orang yang dipastikan tidak akan masuk surga, tapi mereka pasti akan masuk neraka. Namun orang-orang di luar sekte ini bisa masuk surga apabila ia dibunuh oleh orang-orang dari sekte Aum ini. Agak horor ya. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa anggota dari sekte Aum inilah yang nanti akan selamat ketika berada di ambang kematian dan akan berkumpul untuk membentuk sebuah kerajaan bernama Shambhala. Selain itu, mereka juga meyakini adanya Armageddon yang tidak mungkin tidak terjadi pada peperangan besar yang terjadi antara Amerika dan juga Jepang. Jadi akan muncul sebuah peperangan yang amat sangat besar antara Amerika dan Jepang, dan ini dinyatakan kayak seperti kiamat gitu loh teman-teman, menurut sekte Aum ini. Nyatanya perkembangan dari sekte Aum Shinrikyo ini mendapatkan angin segar dari pemerintah Jepang teman-teman, dimana di tahun 1989 diketahui mereka nyatakan secara legal menjadi sebuah agama dan memiliki banyak sekali bantuan dari pemerintah, di mana diketahui mereka mendapatkan keringanan pajak, kemudian adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga diketahui adanya peningkatan yang sangat besar dari segi kekayaan dan juga pengikut.
di mana diketahui sejak 1984 pendiriannya sampai 1989 tadi, kekayaan yang mereka miliki itu kurang dari 430 juta yen dan meningkat amat sangat pesat dalam 6 tahun kemudian mencapai lebih dari 1 miliar yen, atau yang dikuruskan di tahun 2024 itu sekitar 1,3 miliar US dollar. Wah, gila, banyak banget gitu kalau dikurusin ke rupiah. Dan juga keanggotaan dari sekte Om Shinrikyo ini sangat amat berkembang pesat, dari yang awalnya mungkin sekitar 20 orang berkembang menjadi lebih dari 20.000 orang di tahun 1992. Pemimpin dari sekte ini adalah seorang laki-laki bernama Asahara, di mana dari beberapa artikel yang Budi baca, Asahara ini merupakan sosok laki-laki yang cukup misterius di latar belakangnya gitu ya teman-teman. Tapi yang bisa di-highlight adalah dia adalah salah satu pembelot di komunitas yang sebelumnya, dan dia merasakan banyak ketidakcocokan dengan komunitas sebelumnya sehingga ia membentuk sekte baru yaitu Om Shinrikyo ini. Nah, Asahara pada waktu itu meminta anggotanya, yang ternyata anggota dari Om Shinrikyo ini juga bukan orang-orang sembarangan ya. Banyak mereka yang bergelut di bidang politik, kemudian bergelut di bidang-bidang yang lainnya, dan Asahara ini menyampaikan kepada anggotanya bahwa paling tidak ia ingin mengajukan 25 orang dari anggota Om Shinrikyo ini untuk masuk ke parlemen Jepang di tahun 1990 tadi. Nah, mereka sangat amat optimis gitu teman-teman, bahwa partai yang mereka usung yaitu Om Shinrikyo ini akan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Jepang. Namun sayangnya mereka hanya mendapatkan suara sekitar 1.783 suara, dan hal ini jauh sekali dari ekspektasi Asahara pada waktu itu. Nah, adanya kegagalan ini membuat Asahara itu kayak berpikir, oh jangan-jangan orang-orang itu melakukan manipulasi di belakangku. Mereka nggak mau nih kalau orang-orang dari Om Shinrikyo ini bisa berkembang, bisa masuk ke parlemen, bisa membantu perekonomian atau mungkin membantu politiknya Jepang. Mereka nggak mau nih kalau orang-orang dari Om Shinrikyo ini berkembang kayak gitu. Dan dari situlah Asahara membuat sebuah teori yang menurutku agak nggak nyambung, tapi ya udahlah ya, karena ini juga udah kisah lama gitu ya. Asahara berpikir bahwa ini adalah konspirasi yang dilakukan oleh dua organisasi besar, yaitu Freemason dan juga Yahudi. Maka dengan adanya pemikiran ini, sebagai seorang pemimpin dari sekte ini, Asahara memerintahkan kepada anggotanya untuk membuat sebuah gas beracun yang menjadi senjata biologis yang digunakan untuk balas dendam. Hal ini diyakini Asahara dan juga anggota dari Om Shinrikyo dapat menggulingkan pemerintahan Jepang dan menjadi ajang balas dendam mereka dari konspirasi yang dilakukan oleh Freemason dan juga Yahudi tadi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah memang itu konspirasi teman-teman? Kalau menurut aku sih ya enggak sih ya, cuman ya oke lah, kita lanjut dulu teman-teman. Selanjutnya, kalau teman-teman tahu gitu ya, Asahara ini pada akhirnya membentuk sebuah perusahaan untuk meneliti gas-gas beracun dan juga senjata biologis yang lainnya, yang mana dengan perusahaan ini ia membeli perusahaan-perusahaan kecil sekitar 14 perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai laboratorium untuk menganalisis dan membuat serta menggandakan senjata biologis ini. Oke, kita akan masuk ke kisah bagaimana proses pembuatan bahan kimia senjata biologis ini teman-teman. Jadi teman-teman, tokoh utama dari peneliti, pembuat dan juga penggandaan senjata biologis milik Om Shinrikyo ini merupakan laki-laki bernama Tsuchiya, yang mana ia adalah seorang peneliti yang berasal dari sebuah universitas ternama di Jepang pada waktu itu. Nah, si Tsuchiya ini ditugaskan oleh seorang senior dari si sekte Om ini untuk membuat sebuah senjata biologis secepat-cepatnya di tahun 1992, karena menurut Asahara mereka itu sudah menjadi sekte atau partai yang sangat diburu gitu loh di Jepang pada waktu itu. Melalui beberapa penelitiannya, akhirnya Tsuchiya menyampaikan kepada Hideo Murai, yaitu senior Om yang menyuruh dia tadi ya bikin senjata biologis itu, bahwa salah satu senjata biologis yang paling mudah disintesiskan dan juga paling mudah dibuat adalah senjata biologis bernama sarin.
mengetahui dari Suciya bahwa senjata biologis ini bernama sarin, maka saat itu juga Hideo menyampaikan kepada Suciya untuk membuat sarin sintesis ini dalam skala yang kecil dan meminta informasi lebih lanjut mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh Suciya dalam mensukseskan misi tersebut. Karena Hideo yakin bahwa senjata itu harus segera dibuat gitu loh teman-teman. Akhirnya dengan seluruh pemenuhan alat, bahan, dan lain sebagainya, sarin dengan volume sebesar 10-20 gram telah diproduksi menggunakan prosedur sintetis di tahun 1992 itu. Setelah di tahun 1992 Suciya sudah bisa mensintesiskan kadar sarin tadi, maka Hideo menyampaikan kepada Suciya, oke, kamu kan udah bisa bikin nih 10-20 gram ini. Saya minta secepatnya kamu bisa bikin menjadi 70 ton sarin. 70 ton teman. Wah, banyak banget loh itu. Dan mengetahui itu Suciya protes. Hah? 70 ton pak? Gak bisa. Lab kita ini gak bisa membuat sintesis sarin sebesar itu. Saya gak sanggup karena lab kita ini tidak memadai. Mengetahui bahwa alasan utama itu adalah kondisi laboratorium tidak memadai, akhirnya Hideo dan juga Asahara, pemimpin dari Aum Shinrikyo ini, yang menyampaikan, oke, kamu butuh apa? Lab baru. Oke, kita bikinlah lab baru itu ya. Gak jauh dari sini kita bikin deh sebuah lab baru yang lebih gede yang bisa jadikan tempat produksi kamu. Atau gak jauh dari tempat laboratorium Suciya tadi, dibangunlah sebuah tempat produksi yang memiliki ruangan yang sangat besar gitu ya, dengan kapasitas kurang lebih dapat menghasilkan sekitar 30-40 liter sarin tadi. Dan di sanalah dipekerjakan setidaknya 100 anggota dari Aum untuk membantu produksi dari sarin tadi. Dan pada akhirnya gedung ini siap beroperasi sekitar tahun 1993. Jadi itu cepat banget ya teman-teman. 1992 Suciya diminta untuk bikin sintesis sarinnya tadi jadi 70 ton. Dia nggak mau karena labnya acak adut karena kurang dan lain sebagainya. 1993 udah ada nih tempat produksi baru. Wah gila, cepet banget teman-teman. Dan disitulah akhirnya gedung ini dinamakan sebagai Satyan Street 7 yang artinya kebenaran. Dan Satyan 7 inilah yang menjadi saksi dari pembuatan sarin secara besar-besaran yang dilakukan oleh Aum Shinrikyo. Oke, dari tadi kan Huri mention nih tentang sarin. Sebenarnya apa sih sarin itu? Jadi beberapa riset yang Huri coba cari tahu gitu ya tentang sarin ini, ternyata sarin itu adalah sebuah senyawa yang nama lainnya adalah NATO-BG, yang mana ini adalah sebuah organofosfat sintetik yang amat sangat beracun. Kandungan ini tidak berwarna dan tidak berbau, serta hampir dinyatakan tidak berwujud, namun memiliki efek samping yang amat sangat luar biasa ketika ia dihirup oleh manusia atau mungkin makhluk hidup yang lainnya, dimana diketahui ini seringkali digunakan sebagai salah satu senjata biologis paling mematikan yang ada di dunia selain nuklir ya teman-teman. Jadi sarin itu sendiri itu adalah sebuah senjata yang amat sangat mengerikan apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Dan juga teman-teman, ternyata dalam perjalanannya Satya 7 tadi itu mengalami kebocoran teman-teman. Jadi pipa dan tempat penampungan sarin tadi mengalami kebocoran sehingga sarin yang berada di dalamnya itu menguap dan dihirup oleh pekerja-pekerja yang ada di sana. Dan tidak lama dari penghirupan sarin tersebut diketahui bahwa banyak sekali pekerja yang memperlihatkan gejala sesak nafas, batuk-batuk berdarah, dan lain sebagainya. Namun kasus ini ya ditutup begitu aja teman-teman. Aku nggak terlalu bisa mendapatkan detailnya kenapa kasus ini ditutup, tapi sebenarnya orang-orang yang berada di kawasan pabrik Satya 7 ini juga udah banyak mengajukan keluhan, tapi Sekte Aum Shinrikyo ini ya cerdik juga. Mereka menyampaikan bahwa tentara AS tuh yang sebenarnya bikin kegaduhan dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke kronologi teror dari gas sarin.
Diketahui bahwa semenjak sarin ini akhirnya bisa diproduksi secara massal oleh Aum Shinrikyo, mereka melakukan beberapa kali percobaan untuk memulai serangan atau terorisme gas sarin ini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah mereka mencoba menggunakan sebuah truk yang nantinya truk tersebut akan menyemprotkan gas sarin itu sambil dia berjalan. Jadi kalau bayangan aku ya teman-teman, itu tuh kayak truk air. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, bisa jalan-jalan kan ada truk yang memuat air, terus nanti mereka nyemprotin tuh airnya ke tanaman-tanaman yang ada di jalan. Nah, bayanganku kayak gitu ya teman-teman, karena aku nggak mendapatkan fotonya nih gimana sih sebenarnya truk yang digunakan pada waktu itu. Namun ternyata ada kesalahan dari operator truk ini, sehingga pada akhirnya gas tersebut tidak bisa keluar dari truk tersebut dan justru melukai pengemudi dari truk tersebut. Jadi ya gasnya balik nyerang orang yang mau nyerang orang lain gitu kan ya. Itu percobaan pertama. Akhirnya percobaan tersebut gagal. Kemudian di percobaan kedua mereka melakukan modifikasi dari truk yang sebelumnya. Dengan modifikasi dan juga operator yang lebih canggih gitu ya, mereka pun melancarkan aksi kedua ini untuk melakukan penyebaran gas sarin yang ada di kawasan Jepang. Berangkatlah mereka tuh pakai truk gitu kan, seret berangkat. Nah, namun kegagalan kedua muncul teman-teman, karena ternyata truk yang digunakan itu tidak bisa mengoperasikan program yang udah mereka buat gitu loh, sehingga yang harusnya itu nyemprot keluar justru malah nyemprot ke dalam dan membuat pengemudi dari truk tersebut mengalami gangguan yang amat sangat parah. Namun cepat dilakukan penanggulangan gitu ya, dengan menyuntikkan beberapa zat yang dapat mengurangi gejala tersebut, dan akhirnya pengemudi ini selamat. Aku tuh mau bilang syukurin juga ya, emang syukurin, tapi ya Allah ya gimana gitu kan, ini juga mereka juga membawa manusia untuk melakukan itu. Gak paham aku sama si sekte Om ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman, serangan ketiga yang di sini sudah mulai ada korban jiwa nih teman-teman. Serangan ini memiliki nama sebagai serangan Matsumoto, di mana pada Juli tahun 1994, which is itu 1 tahun setelah dibentuknya Satya Seven tadi ya teman-teman, yaitu pabrik untuk pembuatan sarin ini, Asahara memerintahkan kepada seluruh anggota sekte ini untuk melakukan pembunuhan terhadap hakim-hakim yang akan melakukan persidangan pada mereka. Jadi diketahui pada waktu itu Asahara terjerat dalam sebuah kasus mengenai kepemilikan tanah gitu ya teman-teman. Dan Asahara yakin bahwa pemerintah tidak mungkin memberikan keputusan yang adil kepada sektenya, yaitu si Aum Shinrikyo tadi, sehingga ia pun memerintahkan kepada anggota Aum Shinrikyo untuk apa teman-teman? Untuk menyebarkan gas sarin tersebut ke area rumah hakim yang akan melakukan persidangan pada waktu itu. Sehingga tepat pada tanggal 27 Juni tahun 1994 pada pukul 10.40 malam, sebuah truk yang mengangkut 30 liter sarin, di dalamnya juga terdapat pompa, pengipas, dan juga alat semprot yang lainnya dikeluarkan dari markas Aum Shinrikyo untuk berjalan menuju kawasan yang telah ditentukan. Di sanalah tepat di pukul 10.40 malam tadi, gas sarin pertama diluncurkan selama beberapa menit ke depan. Diketahui bahwa nuansa pada waktu itu cukup hangat sehingga membuat beberapa orang itu membiarkan jendela rumahnya terbuka dan tidak berselang lama. Benar-benar nggak lama teman-teman. Waktu penyemprotan yang dilakukan hanya sekitar 10-20 menit. Kawasan A gitu ya, dia muter nih truknya selama sekitar 10-20 menit. Tapi tidak lama setelah itu, tepat di pukul 11.09 malam, panggilan pertama kepada panggilan darurat muncul. Dan tidak lama setelah itu, secara massal orang-orang mulai batuk, kejang-kejang, dan terjadilah peringatan adanya gas beracun massal di kawasan daerah rumah hakim tersebut, dan mengakibatkan banyak sekali korban jiwa.
Diketahui bahwa setidaknya ada 7 orang yang meninggal dunia. Kemudian diketahui 14 tahun kemudian korban ke-8 akhirnya meninggal dunia. Lalu setidaknya ada 233 orang yang harus datang ke klinik untuk melakukan rawat jalan. 58 orang diketahui mengalami luka yang cukup berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Serangan pertama dari gas sarin, yaitu serangan Matsumoto, menewaskan setidaknya 8 orang dari kejadian ini. Aku tidak bisa mendapatkan informasi lebih jelas gitu ya teman-teman, apakah hakim yang ditargetkan sebagai orang yang akan dibunuh itu memang pada akhirnya meninggal atau seperti apa, aku belum dapat infonya. Tapi kalau misalkan memang pada waktu itu beliaunya meninggal, yang lain yang nggak tahu apa-apa itu juga ikut kena imbas gitu loh, karena kan ini kan senjata gas gitu ya, kita nggak bisa lihat wujudnya juga nggak ada, kayak kita nafas oksigen juga nggak bisa kita lihat gitu kan teman-teman. Dan sekitar ya berarti kan hampir 300-an orang yang menjadi korban dari adanya penyemprotan gas sarin di Matsumoto ini. Gila, ya Allah, sedih banget aku. Setelah adanya kasus penyebaran gas sarin Matsumoto ini, orang-orang akhirnya mulai notice gitu kan, apa nih kok tiba-tiba ada serangan biologis gitu kan, pakai gas beracun juga gitu. Akhirnya para pemerintah juga sangat amat menaruh perhatian pada kasus ini gitu kan ya teman-teman. Sampai kemudian pemerintah melakukan investigasi lebih dalam, namun sayangnya mereka belum bisa menemukan informasi lebih lanjut bahkan sampai 6 bulan kemudian dari kasus yang ada di Matsumoto ini. Tapi teman-teman, pucuk cinta ulang pun tiba gitu ya, diketahui bahwa salah satu anggota dari Om Shinrikyo ini ternyata terlibat dalam sebuah kasus penculikan, yang mana sidik jari mereka itu ditemukan dalam sebuah kasus penculikan yang terjadi di kisaran tahun 1994 itu. Akhirnya di awal tahun 1995, polisi pun mulai mencari tahu kan sosok-sosok yang memungkinkan untuk menjadi tersangka dari kasus pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Nah, aku belum bisa menemukan nih kasus pembunuhannya apa, tapi adalah sebuah kasus pembunuhan yang akhirnya membuat nama salah satu anggota dari Om Shinrikyo itu terdengus oleh polisi. Dicarilah siapa sih identitasnya, dia bekerja di mana, punya kesibukan apa, sampai investigasi itu menggiring kepolisian menuju ke Satya Seven. Ketika polisian sudah sampai di sana, mereka melakukan pengetesan kepada tanah yang ada di kawasan sekitar pabriknya Om Shinrikyo tadi, dan diketahui bahwa tanah yang ada di kawasan tersebut telah terkontaminasi oleh sarin. Karena kan di awalnya aku bilang bahwa ada kebocoran. Kebocoran itu ternyata tidak hanya menjangkit atau masuk ke tubuhnya pekerja aja teman-teman, tapi itu juga sampai mengkontaminasi tanah yang ada di sana. Dengan adanya temuan tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini kepolisian, menetapkan waktu penggerebekan pada tanggal 22 Maret tahun 1995. Dari sinilah kita akan masuk ke kronologi serangan kereta bawah tanah yang ada di Tokyo. Ketika mengetahui bahwa pabriknya akan dilakukan penggerebekan di tanggal 22 Maret ini, Asahara itu panik teman-teman. Ya, dia nggak bisa melakukan apapun gitu kan, tapi dia memerintahkan hal yang lebih gila ini kepada pengikutnya. Aku juga bingung kenapa pengikutnya itu iya aja. Astagfirullahaladzim. Asahara memerintahkan kepada anggota Om Shinrikyo untuk apa teman-teman? Melakukan sebuah eksekusi putus asa yang menyatakan adanya kiamat di Jepang dengan menyebarkan sarin ke seluruh stasiun di kisaran daerah kepolisian metropolitan Tokyo. Cara melakukan itu agar kepolisian itu nggak jadi ngerebek si labnya mereka, tapi fokus pada apa yang akan terjadi di kisaran stasiun dan juga kawasan-kawasan yang berada di kisaran kepolisian metropolitan Tokyo ini gitu teman-teman. Dan akhirnya anggota dari Om Shinrikyo ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Asahara tepat pada tanggal 20 Maret tahun 1995, yaitu 2 hari sebelum jadwal penggerebekan polisi dilakukan.
pinter ya kalau dilakukan sebelumnya. Ya iyalah, kalau misalkan dilakukan pada hari kan udah terlanjur datang gitu kan kepolisiannya. Mengetahui bahwa adanya perintah dari pemimpin sekte untuk melakukan eksekusi di kawasan stasiun, yang mana kalau misalkan stasiun itu kan sama kereta ya teman-teman, dan itu banyak sekali orang yang ada di sana. Maka salah satu anggota dari Om Shinrikyo ini meminta kepada Suchiya, tokoh utama dari pembuatan saring ini gitu ya teman-teman, untuk memproduksi kembali secara massal saring yang sudah mereka buat gitu. Kalau sebelumnya mereka sudah buat sekitar 30 liter dan itu juga sudah dilepaskan di Matsumoto, akhirnya Suchiya itu karena memang udah mepet ya teman-teman, dia pun melakukan penelitian untuk melakukan sintesis dan juga pengembangan dari sarin ini. Namun karena diketahui bahan yang kurang baik dan juga alat yang mungkin kurang oke gitu ya teman-teman hasilnya, sehingga membuat kadar dari sarin ini tuh turun 50% dibandingkan yang ada di Matsumoto. Dan di tanggal 20 inilah sarin yang memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan sarin yang ada di Matsumoto sebanyak 60 kg itu disimpan di wadah yang ada di Sakian Seven dan dituangkan ke kantong-kantong plastik yang mereka siapkan. Alhamdulillah ya teman-teman, bukan alhamdulillah sih, ya mungkin salah satu rasa bersyukurnya adalah zat sarin yang ada di serangan Tokyo itu tidak semengerikan yang di Matsumoto, karena yang Matsumoto ibarat kata dia full power 100 gitu ya, yang di Tokyo itu dia 50% lebih rendah dibandingkan yang ada di Matsumoto, jadi 50% lah powernya kayak gitu. Tapi tetap aja senjata biologis ya tetap serem. Oke, dan akhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 1995 inilah serangan ke sarin yang ada di kereta bawah tanah Tokyo terjadi. Diketahui kronologinya gini teman-teman, pada waktu itu ada 5 orang yang ditunjuk sebagai eksekutor A, B, C, D, E. 5 orang ini berhenti di stasiun yang berbeda-beda. Liciknya mereka ini ya, ini nih liciknya mereka ini. Mereka berlima ini kan berada di stasiun yang berbeda-beda, tapi masih dalam jalur menuju stasiun pusat yang ada di Tokyo. Mereka membidik kereta yang nantinya itu menuju ke arah Tokyo gitu teman-teman. Jadi semua kereta yang ditempati oleh 5 orang ini, 5-5-nya itu adalah menuju ke daerah Tokyo. Dan di sana mereka masuk ke gerbong membawa kantong plastik hitam yang isinya udah si sarin yang udah turun 50% ini, dan ditaruhlah di sebuah gerbong gitu ya, dan ditusuk menggunakan ujung dari payung. Karena kan kalau misalkan ada orang bawa senjata tajam atau apa itu kan mungkin orang-orang akan notice gitu ya, ini payung ini payung ya, kayak orang udah amat mau bawa payung, hujan gak hujan ya udah urusan, itu adalah payung gitu loh, bukan hal yang bisa dijadikan sebuah kejahatan. Tapi itu digunakan oleh mereka untuk menusuk, dan setelah melakukan penusukan itu udah keluar pergi. Apa nggak emosi kali ya? Dan akhirnya tidak lama setelah itu banyak sekali orang yang mulai batuk-batuk, mulai panas dingin badannya, dan mulailah terjadi chaos yang amat sangat luar biasa di setiap pemberhentiannya. Banyak sekali orang-orang yang berusaha membantu malah justru terjangkit dari efek gas sarin ini, dan diketahui dalam waktu singkat setidaknya ada 13 orang yang tewas dari kasus teror gas sarin di Tokyo pada tanggal 20 Maret ini. Aku tuh bayanginnya ya teman-teman, ini dalam bayangan aku aja itu kayak kalian tahu kasus zombie gitu gak sih? Aku tuh bayanginnya kayak gitu, kayak kalau kalian pernah nonton film Tren to Busan, aku tuh bayanginnya tuh kayak gitu-gitu loh teman-teman. Kayak tiba-tiba langsung wah chaos banget, ada gas yang tidak terlihat wujudnya dan melukai orang-orang yang ada di sekitar kalian, dan bahkan itu bisa melukai kalian sendiri. Dan akhirnya ketika ada orang yang turun gitu ya, dan dia mengkontaminasi, ya akhirnya berkelanjutan gitu kan, bahwa dia membawa gas sarin dalam tubuhnya, terus dia ngomong sama orang, karena kayak partikelnya itu bercampur baur, dan wah kayaknya menjadi sebuah kerusakan yang amat sangat massal. Jadi lingkungan pada waktu itu chaos banget teman-teman, dan juga diketahui bahwa ada petugas stasiun yang pada waktu itu mengetahui, oh ini kayaknya aneh ya, dan memungut kantong
plastik yang udah jebol tadi ya teman-teman, diambillah. Ada 2 petugas yang kayak gitu, dan nggak lama setelah itu ya, karena itu isinya sarin, mereka pun harus tewas dalam tragedi ini. Dan hal ini disampaikan oleh salah satu korban gitu ya teman-teman. Ini adalah sebuah hari yang amat sangat mengerikan, di mana Tokyo yang menjadi salah satu kota terpadat yang ada di Asia tiba-tiba seperti zona perang, di mana semua orang secara tergopoh-gopoh lari dari kawasan kereta bawah tanah, berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing dengan terbatuk-batuk gitu ya, dengan kepala pusing yang berkunang-kunang kayak gitu. Mereka semua berusaha untuk menyelamatkan diri dari kawasan kereta bawah tanah tersebut, dan ternyata mereka juga bisa menjangkit orang lain yang mungkin sebelumnya nggak berada di kereta bawah tanah. Sampai kemudian tidak hanya orang-orang yang menjadi korban gitu ya, tenaga medis langsung diturunkan secara serentak, dan diketahui setidaknya pada waktu itu ambulan mengantarkan 688 pasien ke rumah sakit, dan lebih dari 5.000 orang lainnya menggunakan cara lain untuk bisa masuk ke rumah sakit. Jadi dengan adanya gas beracun ini sebenarnya banyak sekali yang menjadi efek samping gitu ya, benar-benar kayak wabah gitu loh teman-teman. Semua rumah sakit penuh, semua IGD penuh, semua crowded, dan jalanan seperti medan perang ya, kayak zombie tadi lah teman-teman kalau aku ngeliat. Dan setidaknya ada 278 rumah sakit yang menerima sekitar lebih dari 5.000 pasien tadi, hampir 6.000 pasien gitu ya, untuk melakukan pengobatan. Dimana ya kayak masa-masa COVID juga gitu mungkin ya teman-teman, banyak sekali crowded yang ada di rumah sakit, orang-orang yang sakit parah, bahkan tercatat lebih dari 900 orang luka-luka. Walaupun tidak menutup sebuah fakta gitu ya teman-teman, di mana sekitar 85% orang yang datang ke rumah sakit itu, atau 5.000 atau sekitar 4.000 sekian orang tadi, itu merupakan orang-orang yang sebenarnya tidak 100% terkena oleh sarin, tapi mereka panik gitu ya teman-teman. Dan justru banyak juga orang yang dia terpapar sarin itu tetap kerja. Jadi dia kan udah terpapar sarin tuh, terus dia bekerja, apakah dia tidak memaparkan kepada orang lain? Dan akhirnya mereka pun mencari bantuan medis ketika gejala-gejala mereka udah parah. Jadi gejala sarin yang dialami oleh orang-orang Tokyo itu dimulai dari pusing, batuk, tidak berhenti, sesak nafas, kejang, dan sampai akhirnya banyak muncul luka-luka dan ya bisa merenggut nyawa. Seperti itu teman-teman. Namun syukurnya pada waktu itu teman-teman, Jepang menjadi salah satu negara yang amat sangat maju gitu ya. Aku tuh bersyukurnya di sini teman-teman, karena menjelang sore banyak sekali akhirnya pasien-pasien yang sudah bisa pulang, orang-orang dengan luka ringan yang sudah bisa menjalani aktivitasnya, dan beberapa di antaranya juga yang awalnya kritis gitu ya teman-teman, keesokan harinya sudah jauh lebih baik dan cepat untuk bisa recovery gitu ya, karena setelah 2 jam mengalami crowded yang amat sangat luar biasa, akhirnya pihak rumah sakit dapat mengidentifikasi bahwa gas ini adalah sarin, dan mereka pun bisa memberikan vaksin, obatnya gitulah ya, untuk bisa menangkal efek samping dari sarin ini, sehingga korban yang benar-benar meninggal gitu ya pada kasus ini itu sekitar 13 orang tadi saja. Gak saja sih, 13 orang banyak, tapi tidak menutup juga bahwa banyak yang memiliki efek jangka panjang gitu ya teman-teman dari adanya sarin ini. Dan tidak sedikit juga sebenarnya dari 5.000 orang atau mungkin sekitar 1.000 orang yang pada akhirnya memang mengalami luka-luka gitu ya dari adanya serangan gas sarin ini, adalah mereka yang tidak secara langsung terpapar, tapi justru yang membantu orang-orang yang berada di sana itu ketika mereka terpapar seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke proses investigasi dari kasus terorisme Aum Shinrikyo ini. Setelah kejadian itu diketahui bahwa polisi itu bisa dengan cepat mengambil keputusan bahwa kondisi ini dilakukan oleh
anggota Aum Shinrikyo tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya di awal mereka udah mau ngerebek si Aum Shinrikyo ini kan, sehingga diketahui pada waktu itu polisi langsung melakukan penyisiran besar-besaran untuk mencari Asahara selaku pemimpin dari Aum Shinrikyo itu. Dilakukanlah investigasi besar-besaran untuk menangkap pentolan utama dari Aum Shinrikyo ini. Tapi emang nyatanya Asahara ini yang ya Allah luar biasa. Kepolisian tidak bisa dengan cepat menemukan Asahara ini. Mereka harus melakukan banyak sekali cara dengan menyebarkan fotonya Asahara, melakukan investigasi di hampir seluruh tempat yang ada di Jepang. Bahkan sampai ke luar negeri untuk mencari si Asahara ini. Sampai kemudian beberapa hari, beberapa minggu mereka bisa menangkap salah satu pemimpin utama yang juga menjadi pentolan yang ada di Aum Shinrikyo ini, yaitu Hideo Murai. Ingat tadi yang nyuruh si Tsuchiya buat bikin sarin tadi kan ya teman-teman, yang akhirnya ditangkap pertama kali untuk diadili dari kasus terorisme Gasarin ini. Ditangkaplah tuh si Hideo Murai. Ditangkap, dibawa ke polisian, tapi sayangnya tidak lama dari penangkapan Hideo Murai diketahui bahwa ia ditikam oleh seorang laki-laki tidak dikenal gitu ya. Jadi ditikam oleh seorang laki-laki tidak dikenal, yang pada akhirnya diketahui bahwa motif penikaman laki-laki ini kepada Hideo Murai adalah karena tidak terima bahwa ia melakukan kejahatan gas racun di Tokyo. Diadili duluan, tuh si Murai. Akhirnya nggak tahu kan bagaimana dia nanti diadilinya secara hukum. Sebelah banget. Nah, mengetahui bahwa Murai pada akhirnya ditikam gitu ya teman-teman, polisi juga akhirnya tetap mencari kan orang-orang pentolan dari Aum Shinrikyo ini. Disisirlah, dicari-cari sampai kemudian mereka menemukan bertonton bahan kimia di daerah Gunung Fuji, yang bahan kimianya diketahui merupakan salah satu bahan untuk membuat sarin. Dan tidak jauh dari sana akhirnya ditemukan sebuah bangunan gitu ya, yang menjadi tempat persembunyian dari Tsuchiya, si peneliti dan pembuat dari sarin itu sendiri. Tapi apakah Asahara ditemukan? Belum ditemukan sampai pada waktu itu. Bahkan ternyata diketahui dalam masa pencariannya ini Asahara juga tetap melakukan terorisme mengenai Gasarin ini teman-teman. Emosi nggak kalian? Jadi dia melakukan banyak sekali penyebaran Gasarin ini di kereta bawah tanah, di tempat yang lain disebarin lah gitu Gasarin, sampai akhirnya membuat banyak sekali orang yang ya terdampak dari adanya Gasarin ini. Dan juga diketahui bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan peledakan bom kimia di kawasan stasiun, di sebuah kamar mandi yang ada di stasiun, dan alhamdulillah bomnya itu bisa dijinakkan dan mereka melakukan tembakan kepada laki-laki tersebut. Namun ketika dibuka topeng dan lain sebagainya itu dia bukan Asahara gitu, bukan orang yang mereka cari-cari, sehingga hal itu semakin membuat Tokyo amat sangat mencekam pada waktu itu. Hingga akhirnya tepat pada tanggal 16 Mei tahun 1995 Asahara ditemukan di salah satu kawasan rahasia yang ada di kompleks Gunung Fuji. Ia pun pada akhirnya diseret ke pengadilan dan ya dihukum bersama dengan Tsuchiya dan orang-orang lain dari Aum Shinrikyo. Kiamat yang mereka bayangkan atau yang Asahara bayangkan ini memang sebenarnya terjadi, walaupun lingkupnya akan sangat kecil gitu ya. Dia bisa memberikan efek yang amat sangat luar biasa di kawasan Tokyo pada waktu itu, tapi ganjarannya ya mereka harus dihukum dengan adanya apa yang sudah mereka lakukan. Kita akan masuk ke bagaimana proses hukuman dari Asahara dan anggota Aum Shinrikyo yang lain. Serangan sarin merupakan salah satu serangan paling mematikan dan juga paling berbahaya di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini akhirnya membuat Aum Shinrikyo dicabut legalitas keagamaannya dan juga aset-aset yang mereka miliki pada akhirnya disita. Asahara selaku pemimpin dari sekte ini akhirnya dijatuhi hukuman mati beserta dengan anggota-anggotanya yang pada waktu itu juga masih dalam pencarian dan juga yang sudah ditemukan gitu ya teman-teman.
Akhirnya, keputusan hakim pada tanggal 27 Februari tahun 2004 menyatakan bahwa Asahara dan anggota Aum Shinrikyo lainnya yang menjadi pentolan-pentolan di sana akan dieksekusi mati. Hal ini kemudian membuat anggota dan pengacara dari Asahara pun mengajukan banding gitu ya teman-teman, sehingga pihak pengadilan juga harus melakukan evaluasi terhadap banding tersebut gitu ya. Dan di dalam banding tersebut anggota dari Asahara itu menyampaikan bahwa adanya evaluasi mengenai kemampuan mentalnya si Asahara ini perlu untuk dievaluasi. Akhirnya ya karena ada permintaan seperti itu, pengadilan pun harus tetap melakukan pemeriksaan kepada Asahara untuk memastikan apakah memang dia berhak untuk diadili atau tidak. Karena memang ternyata di Jepang itu ketika orang-orang itu memiliki gangguan mental ya sama seperti di Indonesia mungkin ya tidak bisa diadili sebagaimana orang-orang normal yang lain gitu kan. Nah, hal ini kemudian diundur gitu ya sampai sekitar di tahun 2006. Akhirnya di tahun 2006 inilah pengadilan secara resmi menyampaikan bahwa Asahara berhak untuk diadili dan menolak banding yang diajukan oleh anggota Asahara tadi. Tapi mereka pun tetap mengajukan banding lagi 2006 ini, dan secara tegas Mahkamah Agung dan juga pengadilan menolak dua banding yang diajukan oleh Asahara. Ditolaklah tuh banding kedua dan banding ketiga yang diajukan oleh Asahara. Sampai kemudian di tanggal 12 September tahun 2006, akhirnya pengadilan Jepang memberikan ultimatum bahwa semua banding yang diajukan oleh Asahara akan ditolak dan mereka tidak menerima banding kembali. Dan dijadwalkan Asahara itu akan dilakukan eksekusi dengan gantung diri sekitar di tahun 2012. Namun teman-teman, eksekusi ini harus ditunda kembali karena ternyata di tahun 2012 ini anggota dari Aum Shinrikyo yang masih dicari oleh kepolisian akhirnya tertangkap juga. Dan diketahui bahwa kalau di Jepang itu pemerintahan itu nggak akan memberikan informasi kapan dilakukannya eksekusi hukuman mati kepada orang-orang yang digantung. Jadi aku juga nggak tahu sih apakah kalau mereka dipenggal itu diinformasikan atau gimana, atau kalau minum racun diinformasikan atau gimana. Aku juga nggak dapat informasi mengenai hal itu ya. Tapi yang pasti untuk gantung diri itu tidak diinformasikan. Sampai kemudian 8 Juli tahun 2018 Kementerian Kehakiman di Jepang pada waktu itu menyampaikan melalui sebuah konferensi pers bahwa Asahara dan juga 6 anggota Aum Shinrikyo yang lainnya telah dilakukan eksekusi pagi hari di hari tersebut. Jadi akhirnya di 2018 inilah Asahara dan anggota Aum Shinrikyo lainnya dilakukan eksekusi mati. Dan dari beberapa artikel yang aku baca, dari sekitar 180-an orang gitu ya, 13 orang akhirnya dihukum mati, kemudian yang lainnya secara bervariasi, ada yang dihukum penjara seumur hidup, ada yang penjara bervariasi, ada juga yang dihukum dengan masa percobaan, denda, dan ada satu orang yang dinyatakan tidak bersalah dari 180 sekian anggota tadi. Namun diketahui bahwa sebenarnya kan anggota dari Aum Shinrikyo itu kan lebih banyak daripada itu gitu ya teman-teman. Setelah dibubarkannya si Aum Shinrikyo itu ternyata tidak sedikit orang-orang yang masih menganut kepercayaan dari Asahara tadi. Setidaknya ada sekitar 2.100-an orang yang masih berpegang teguh terhadap agama yang dianut oleh Asahara tadi gitu ya, sehingga mereka membuat sekte baru bernama Alep, yang mana anggotanya itu ya kayaknya lebih bervariasi gitu ya teman-teman, dan itu lebih ke pembuatan bisnis, lalu kemudian acara-acara keagamaan, dan tidak ada lagi serangan-serangan terorisme selanjutnya. Dan aku juga berharap semoga sampai ke nanti juga nggak ada lagi ya serangan-serangan terorisme yang dilakukan oleh sekte-sekte dimanapun dan oleh siapapun gitu lah teman-teman. Oke, itu adalah sebuah kisah terorisme yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo yang terjadi di Jepang teman-teman. Ketika aku riset kisah ini tuh jujur aku cukup puas dengan akhir dari kisah ini, karena mereka mendapatkan apa yang seharusnya memang mereka dapatkan gitu ya teman-teman. Dan hikmah yang bisa kita ambil juga adalah bahwa kita bisa untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin, tapi bukan berarti apa yang disampaikan oleh pemimpin itu pasti benar. Jadi ada kalanya memang kita harus bisa filter itu gitu teman-teman, karena sebenarnya banyak
waktu di mana Sarah yang memerintahkan serangan-serangan itu sebenarnya untuk kepentingan yang agak pribadi gitu ya, tidak menyangkut si Om Senrikyu-nya tadi. Tapi hal ini juga menjadi pembelajaran besar bagi Jepang sehingga mereka bisa meningkatkan keamanan warga yang ada di sana. Oke, segitu aja video di sesi Wuring Ngoceh Senin malam kali ini. Teman-teman kayaknya udah pengen aku cerita-cerita horor juga ya teman-teman. Masih aku upayakan ya, tapi mungkin untuk kita sesi-sesi horor itu aku pending dulu. Tapi aku senang banget kalau teman-teman komen di bawah pengen diceritain kisah-kisah apa. Boleh kalau misalnya memang banyak yang pengen diceritain horor, mungkin Nuri akan selipkan segmen horor nanti. Tapi untuk saat ini kita fokus ke ini dulu ya teman-teman. Tapi gak apa-apa kok, teman-teman boleh tulis di kolom komentar pengen ceritakan kisah-kisah apa di segmen Wuring Ngoceh yang lainnya. Kalau teman-teman suka sama video ini boleh untuk di like videonya. Kalau suka sama channelnya juga boleh untuk di subscribe channel ini serta dinyalain tombol notifikasinya biar teman-teman tahu kalau Wuri upload video-video yang lainnya. Dan jangan lupa untuk terus berinteraksi dengan Wuri di kolom komentar. Kita ketemu di sesi Wuring Ngoceh yang lain. Jangan lupa untuk terus semangat dan sehat. See you on next video teman-teman. Dah, assalamualaikum.